Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fast, dimanapun Anda berada, apa kabar untuk Anda malam ini? Alhamdulillah. Pada kesempatan malam ini, senang rasanya kami bisa menjumpai ketangauran dengar Anda dan juga menyapa pemirsa yang ada di rumah melalui program kesayangan kita, Baiti Janati, Rumahku, Surgaku. Untuk edisi malam ini, keluarga Fast, Selasa 28 Februari 2023 Masehi, atau bertepatan juga dengan tanggal 7 Sya'ban 1444 Hijriah. Inilah Baiti Janati, Rumahku Surgaku yang akan kita dengarkan hingga usai nanti. Saatnya kita bisa ngaji bareng bersama beliau Gus Yusuf hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda keluarga Fast yang akan bertanya atau bahkan Anda ingin sharing bagaimana problematika di rumah Anda, bagaimana mendidik putra-putri Anda, atau bahkan membangun keluarga yang lebih sakinah mawaddah warahmah bersama Gus Yusuf hingga usai nanti. Dan malam ini beliau Gus Yusuf telah hadir di studio Fast FM. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Gus Yusuf. Selamat malam Dimas, juga keluarga Fast yang ada di Magelang dan kota-kota sekitarnya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu kembali di Baiti Janati. Ya, malam ini juga keluarga Fast, Gus Yusuf, banyak sekali masyarakat di Magelang dan sekitarnya khususnya dan juga umumnya di Indonesia dan dimanapun menanti-nantikan informasi khataman ini Gus. Setelah hampir 2 tahun lebih ya Gus ya. 3 tahun 3 tahun malahan ya kita tidak melaksanakan luar biasa pengajian umum atau bahkan kegiatan-kegiatan budaya adat dan yang lainnya. Di tahun ini bagaimana Gus informasinya? Ya, alhamdulillah tahun ini kita mengadakan kembali serangkaian-rangkaian kegiatan khataman, baik itu kesenian maupun juga nanti tentu juga ada tabligh akbar ya. Ya. Malam hari ini ya sejak kemarin sudah mulai sih kalau wayangan. Setiap malam kita mulai karena anak-anak memang juga sudah libur. Oke. Sudah libur, kegiatannya tinggal ini persiapan khataman saja, ada pra khataman, artinya ada khataman-khataman kelas itu seperti Alfiyah, Ihya. Nah, ini juga kegiatan kesenian sudah mulai. Besok malam Rabu juga ada konser. Jamrut kayaknya mau datang, juga ada siapa Mbak Woro ya. Oh iya, dari Woro ya. Itu nanti di lapangan, itu terbuka untuk masyarakat. Oke. Karena kita juga udah 3 tahun nggak bikin konser yang gede gitu kan. Iya. Kemarin ngadain cuma di dalam aja, internal. Kalau besok malam itu kita ngadain secara terbuka, monggo masyarakat yang mungkin berkenan ingin ikut berbagi kebahagiaan bisa ngumpul di lapangan Butuh besok jam 8 malam kan. Iya. Setelah itu malam Jumat, malam Sabtunya ada khitanan massal dan juga festival budaya adat. Ya, di situ penting masyarakat terutama pengguna jalan. Iya. Mohon maaf, malam Sabtu tanggal 3 Maret ini mulai sore jam 5 mungkin jalur Magelang Kopeng ini juga sudah mulai macet ya. Iya. Maka mungkin sebaiknya menghindari. Yang ingin ke Salatiga mungkin bisa lewat Secang, lewat Secang atau lewat Bawen, itu sementara waktu daripada nanti macet kan. Iya. Itu malam Sabtu mulai sore. Lah puncaknya besok tanggal 4 Maret hari Sabtu malam itu pengajian akbar. Itu juga mulai sore. Oke. Mungkin jalan juga sudah tutup. Jadi sekali lagi kami mohon maaf mungkin mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Ya, nanti bisa mencari alternatif. Mungkin bisa lewat Kopeng atau mungkin lewat jembatan Elo itu kanan, Candi Mulyo, terus langsung bisa tembus ke Bawang mungkin. Oh iya. Ya, itu juga alternatif itu loh. Insya Allah puncak haflah itu nanti akan dihadiri para alim ulama. Di antaranya ada Romo Kiai Haji Anwar Mansur Lirboyo, insya Allah. Juga kalau nanti beliau berkenan dan sehat,
ada Romo Kiai Haji Nurul Huda Jazuli Ploso, juga ada Kiai Haji Sukron Makmun dari Jakarta yang akan memberikan wejangan-wejangannya untuk para khotimin, teman-teman wisuda yang lulus itu. Itu beberapa rangkaian. Yang terpenting saya mohon doa restu kepada seluruh masyarakat agar kegiatan khataman ini bisa berjalan lancar. Amin. Dan semoga malam tidak hujan dulu, ya kan? Kasihan kalau hujan itu. Ya, pengunjung juga pedagang gitu kan. Ya, semoga Allah bisa berkenan menggeser dulu lah. Itu doa kita lah. Ya, dan kegiatan bisa berjalan lancar, aman, dan tentu membawa manfaat berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Gus, ini kan Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam Tegarrejo kan usianya 80 ya Gus ya. Mungkin ada beberapa hal. Apa sih makna dari khataman di tahun ini yang bisa disampaikan ya Gus? Ya, khataman tahun ini adalah khataman terbuka pertama sejak pandemi Covid. Maka kita mensyukuri, di samping mensyukuri kelulusan anak-anak santri, juga kita mensyukuri kelulusan kita dari pandemi Covid. Amin. Ya, setelah 2 tahun kita kemarin diterpa musibah pandemi Covid, maka khataman ini menjadi wujud syukur kita bersama. Dan semoga pandemi musibah ini tidak akan kembali terulang di Republik Indonesia yang kita cintai. Amin. Baik, terima kasih Gus Yusuf. Dan untuk Anda pemirsa yang saat ini sedang menyimak Baiti Janati Romago Surgaku, kami juga mengundang untuk kebersamaan Anda di 081578709640 untuk menyampaikan beberapa pertanyaan yang akan Anda sampaikan bersama Gus Yusuf. Malam ini juga banyak sekali pertanyaan yang sudah kami rangkum dari beberapa pekan yang lalu, yang di malam ini baru bisa kami hadirkan untuk Anda keluarga FAS dengan tema nyadran atau ruahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Yusuf yang saya hormati, alhamdulillah hari ini sudah masuk bulan Sya'ban. Dalam bulan tersebut biasanya terdapat sebuah tradisi yang dikenal dengan nyadranan atau bahasa lainnya ruahan yang diadakan di berbagai daerah, khususnya di daerah Jawa. Di desa saya, acara nyadranan dilaksanakan pada Jumat Kliwon bulan Sya'ban. Nah, selain terdapat bancaan seperti ingkung ayam, juga diadakan beberapa rangkaian kegiatan. Di antaranya adalah melakukan ziarah kubur ke makam dusun. Kalau orang Jawa mengatakan berseh, ziarah dan juga yang lainnya. Ada juga tahlilan dan juga haul masal dusun yang dihelat di serambi masjid. Sebagian orang mengatakan itu tidak berdasar ajaran Islam. Itu tinggalan dan menyerupai ajaran Hindu. Itu bid'ah dan macam-macam lainnya. Bahkan ada yang menyatakan pelakunya bisa kufur ini Gus. Mohon dijelaskan duduk permasalahannya agar saya mantap melaksanakan tradisi yang sebentar lagi akan diadakan. Dan bahkan saat ini masyarakat juga sudah melaksanakannya. Saya juga mohon Gus Yusuf untuk berkenan menjelaskan keutamaan bulan Sya'ban serta amaliyah apa yang sebaiknya kami kerjakan. Mungkin itu surat dari saya Gus. Terima kasih saya sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Marsinah di Temanggung. Ya. Terima kasih Mbak Marsinah yang ada di Temanggung. Iya, tradisi masyarakat kita, masyarakat Jawa itu ketika bulan Sya'ban atau ruah kalau dalam bahasa Jawa, ini memang ada tradisi nyadran. Nyadran itu adalah salah satu bentuk persiapan menghadapi bulan Ramadan. Itu yang terpenting. Yang kedua juga merupakan bukti birrul walidain untuk kita menunjukkan rasa bakti kita kepada orang tua. Ya memang kalau dikatakan bid'ah, nyadran itu kalau melihat bentuknya, seremoninya mungkin tidak mengingkari bahwa itu bid'ah. Tetapi yang harus dipahami bahwa bid'ah itu tidak semuanya dholalah. Bid'ah itu juga ada bid'ah yang hasanah.
bahkan ada bid'ah yang mandubah dan wajibah. Kita melihat nyadran, ini kan kumpulan masyarakat desa. Iya Gus. Kumpul bareng-bareng, biasanya dilakukan di masjid atau mungkin di pemakaman umum. Iya. Itu yang pertama, bersih-bersih itu tadi, membersihkan makam. Ya, oke. Itu mempunyai arti ya, kita membersihkan makam itu juga membersihkan hati kita ketika kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Mari bersama-sama kita membersihkan hati, kita ingat kepada kematian agar nanti masuk bulan Ramadan kita bisa fokus ibadah. Jadi ada nilai ganda di samping secara fisik kita membersihkan kuburan, tapi secara maknawi itu juga membersihkan hati kita agar kita selalu ingat kepada kematian itu. Yang kedua, ada nilai silaturahimnya. Seluruh masyarakat desa kumpul di satu tempat. Itu penting sekali karena silaturahim, kita akan masuk bulan suci Ramadan itu berharap ya otomatis meskipun tidak diikrarkan ya, saling memaafkan ya. Tapi kalau ketemu kumpul itu sudah lega. Sudah tidak ada beban, tidak ada dosa, tidak ada salah itu loh. Kalau orang yang punya salah pasti nggak mau ketemu. Menghindar ya? Ya, itu membersihkan hati kita dari kedengkian, dari kebencian, dari hasud, dari ya perasaan-perasaan nggak enak. Yang urusannya adalah hablum minan nas. Silaturahim sebelum Ramadan penting untuk saling memaafkan biar lega masuk bulan suci, hati kita bersih. Amin. Itu di situ juga ada nilai tasodduk, sedekahnya. Karena nanti biasanya makan bareng-bareng. Makan bareng-bareng itu satu hadiahnya kita kirim kepada ahli kubur, pahalanya, dan itu memang diizinkan oleh beliau Nabi. Ketika ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ibu saya meninggal. Kapan?" "Ya sudah sebulan yang lalu. Saya merasa istilahnya gelo. Saya merasa kecewa karena saya belum bisa berbakti." Dia lalu menunjukkan sekeranjang kurma. Itu apa kata Rasulullah? "Ini kurma ya Rasul. Pengen saya sedekahkan pahalanya untuk ibu saya yang meninggal. Bolehkah ya Rasul?" Rasulullah tersenyum dan mengatakan la ba'sa. Ya udah silahkan. Artinya ketika Rasulullah mengizinkan, pahala itu akan sampai. Amin. Nah maka masyarakat biasanya bikin ingkung, bikin apa, disedekahkan kepada tetangga, kepada saudara-saudara. Pahalanya dikirimkan kepada ahli kubur. Yang kedua, sedekah itu punya nilai tadfa'ul bala. Tadfa'ul bala. Dengan bersedekah kita berharap kita akan dihindarkan dari bala musibah. Amin. Apalagi sekarang sedang banyak banjir, sedang banyak penyakit dan lain sebagainya. Agar kita semua sehat, masuk bulan Ramadan, Syawal, kita dalam keadaan sehat lahir batin. Maka perlu sedekah. Jadi sudah jelas itu. Ada nilai silaturahim, ada nilai sedekah, dan ada nilai doa. Karena di situ nanti pasti akan kita baca kalimah thayyibah, kita akan membaca istighfar, kita akan membaca tasbih, kita akan berdoa bersama-sama. Mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, ya Allah ampunilah seluruh dosa-dosa ahli kubur, dan mendoakan kepada kita yang hidup sekali lagi agar diberi keselamatan. Ya, amin. Jadi kalau kita melihat kandungan isi acara nyadran itu, kalau Anda mengatakan bid'ah, saya yakin itu bid'ah yang hasanah dan bahkan sunnah.
Sedekah tadi sunnah. Ya. Silaturahim tadi sunnah. Mendoakan orang tua tadi sunnah. Nah, jadi tolong Anda tidak hanya melihat casingnya saja, tetapi konten di dalamnya. Ya. Dari acara nyadran itu apa sih isinya? Maka saya berharap keluarga FAS jangan a priori. Pokoknya sing jenengane nyadran, genduren, slametan, tingkeban, yang make nama Jawa itu semua dianggap bid'ah. Yang make nama Jawa dianggap tinggalan Hindu, tinggalan nenek moyang. Ya. Kalau kita melihat dari sisi budaya, kita nggak mengingkari. Ya. Memang itu salah satu keberhasilan Wali Songo. Oke. Ketika berdakwah, beliau mampu mengharmonisasikan antara tradisi dan syariat. Memang dulu sebelum Islam masuk, orang Jawa itu memang sudah melaksanakan dan seneng kumpul-kumpul. Ya, guys. Ada orang meninggal, kumpul bareng-bareng. Niatnya apa? Menghibur orang yang lagi kesusahan. Ya. Ada orang mau mantenan, kumpul bareng-bareng. Nah, kumpulnya itu kalau zaman dahulu ya di samping gojekan, guyonan, bahkan tidak jarang yang kumpul keplek. Tahu keplek kan? Banting kartu. Banting kartu, ya. Itu untuk cagak lek itu loh. Iya. Biar nggak ngantuk katanya kumpul-kumpul. Oh iya. Ada yang kumpulnya pakai wedang galak. Nah, itu yang direnovasi oleh Wali Songo. Ketika Sunan Kalijaga melihat masyarakat pada kumpul-kumpul itu, ditanya, "Ono apa iki kumpul-kumpul?" "Anu yang Sunan, niki nembe mawon keseripahan, barusan ada yang meninggal. Ya. Kita semua kumpul untuk menghibur." Sunan Kalijaga tersenyum. "Aku seneng, cocok kumpule. Ketok guyub, ketok rukun. Bagus kan? Ya. Cuman aku kumpul-kumpul ora usah nganggo banting kartu lah." "Wah, nek mboten banting kartu ngantuk Njeng Sunan." "Ganti ya cagak elek." "Ganti nopo?" Diajaklah berdoa. Tahlilan, diajaklah solawatan, diajaklah rebananan. Biar enggak ngantuk. "Ayo." Nah, terus kuwi apa kuwi sing nang anu kuwi? Gelas. Gelas kuwi. Niki wedang galak iki. Ciu. Nah, itu kan Sunan Kalijaga juga secara perlahan menggeser itu. Wis ganti kopi karo jadah wae po. Nah, akhirnya kepleknya, maksiatnya dihilangkan. Terus ciu, minuman kerasnya juga dihilangkan. Ya. Kumpulnya tetap. Lah itu loh. Itu salah satu strategi dakwahnya Sunan Kalijogo. Jadi tidak secara frontal menghilangkan tradisi masyarakat, Ya. tetapi mencoba menyempurnakan. Itu yang dulu dilakukan oleh beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tugas beliau itu kan liutammima, menyempurnakan makaarimal akhlak. Jadi contoh satu saja, Ya. yang namanya tawaf. Tawaf itu tradisi berkeliling Ka'bah itu sudah ada sejak zaman sebelum Rasulullah. Wong Ka'bah itu ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Begitu. Jadi masyarakat Mekah itu dulu sebelum ada Rasulullah memang senang udah masuk Makkah langsung muter Ka'bah. Mau keluar kota pamit dulu muter Ka'bah. Begitu. Nah, cuman zaman dahulu muter Ka'bah itu sambil memuja-muji yang namanya Lata Uzza. Karena di samping kanan kiri Ka'bah itu ada berhala-berhala. Oke. Ya, itu. Yang kedua, banyak orang-orang yang muter Ka'bah itu dengan telanjang waktu itu. Ya. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
melihat hal itu, beliau mengatakan, aku nek mubeng Ka'bah setuju. Karena itu bentuk takziman li baitillah, memuliakan kepada rumah Allah. Ya. Soal mubengi aku setuju. Lah terus pripun? Tapi kuwi lho lata uzane sing ora apik. Ya. Maka pelan-pelan disingkirkan. Oke. Lata uzanya, berhala-berhala. Terus nek kumpul ki aja muja-muji nang Lata Uzza, wong ki Baitullah ya mujine karo Gusti Allah. Maka oleh beliau Nabi diajaklah membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Muter Ka'bah diajak dengan membaca tasbih, muter Ka'bah dengan membaca zikir. Nah, itu ganti. Terus ketika orang-orang dulu, orang jahiliyah muter Ka'bah dengan telanjang oleh Rasulullah, itu juga di pelan-pelan. Aja wutuh lah Kang, isin didelok ponakan-ponakanmu. Kaya apa meneh delok putune. Iya. Lah terus pripun nganggo klambi, nganggo tutup. Makanya dikenalkanlah kain ihram. Muter Ka'bah dengan baju putih-putih tanpa jahitan, kain diserempangkan tanpa jahitan, itu kan muternya tidak dihilangkan, tetap dijaga, cuman direnovasi. Nyadran hari ini itu juga hasil renovasi ya. yang dilakukan oleh Wali Songo, yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Nah, maka kalau hari ini Anda masih menuduh nyadran itu bid'ah, Anda turunlah, lihat isinya di dalamnya. Apakah Anda akan mengatakan bid'ah kepada silaturahim, yang itu anjuran Rasulullah? Apakah Anda akan mengatakan bid'ah kepada sodakoh, yang itu juga diperintahkan Nabi? Apakah Anda akan melarang yang namanya membaca talbiyah, membaca kalimah thayyibah, karena di nyadran itu juga yang dibaca kalimah thayyibah, yang dibaca adalah sholawat, yang dibaca adalah istighfar. Apakah Anda akan melarang orang berdoa? Itu isinya nyadran, cuman casingnya aja. Karena kita menghidup di Jawa, ya nggak mungkin kita bikin walimatul haul atau apa walimah. Ya wong Jawa senengnya nyadran, sing penting isinya apik itu aja lah. Intinya di situ, ya. Kebaikan ya, Gus ya. Intinya di situ. Ya, terima kasih Gus Yusuf, dan untuk Anda pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami di 90.1 Fast FM, atau untuk Anda yang mendengarkan di live streaming kami ya. Di malam ini terkait dengan nyadran memang menarik sekali keluarga Fast ya. Jadi untuk Anda malam ini ibu-ibu yang sedang racik-racik atau sedang ya mempersiapkan bumbu-bumbunya atau bahkan malam ini yang kejar-kejar ayamnya untuk dikurung dulu, bisa dipotong ya, ingkung. Wah, asik juga ini ya Gus ya. Oke, dan ini kalau kita berbicara nyadran, ada juga pergerakan ekonomi Gus ya, yang ya, di masyarakat itu penting itu. Iya, ketika nyadran itu kan otomatis ekonomi juga bergerak. Iya. Ya, masyarakat akhirnya juga ada transaksi kan. Ya, itu juga penting untuk menghidupkan ekonomi, membantu persiapan bulan Ramadan. Banyaklah manfaatnya. Luar biasa. Manfaatnya banyak sekali. Ya. Oke, baik, terima kasih Gus Yusuf, dan untuk Anda keluarga Fast yang sudah mendengarkan Baiti Janati, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di redaksi Baiti Janati untuk edisi malam ini di 081578709040. Ada pertanyaan yang malam ini hadir dari Mas Iwan yang ada di Magelang. Assalamualaikum, selamat malam Mas Dimas, Gus Yusuf yang kami tadi ini. Malam ini saya mau menyatakan selamat untuk Ponpes API ke-80 atas haflahnya gitu. Gitu Gus. Ya, ini mau menanyakan juga. Berikutnya dari Ibu Hamid yang ada di Magelang. Assalamualaikum, selamat malam Gus Yusuf. Mohon izin Gus bertanya terkait dengan bulan Sya'ban ini, amalan apa saja yang bisa kami amalkan dan mempersiapkan diri menuju ke Ramadan. Saya juga mempunyai pertanyaan berikutnya. Di puasa kemarin saya, atau di tahun kemarin saya belum lunas ini Gus. Masih ada 5 kali yang belum saya sarutang. Apakah boleh di bulan Sya'ban ini sembari puasa sunnah yang lain kita niatkan juga untuk nyarutang? Itu dia. Terima kasih. Ibu Hamid di Magelang. Ya.
Ibu Hamid di Magelang. Terima kasih atas atensinya. Di bulan Sya'ban ini kan dikatakan bahwa bulan Rajab itu bulannya kita menanam. Ya. Bulan Sya'ban ini adalah bulannya kita nyirami. Dan kita akan berharap panen di bulan Ramadan. Ya. Artinya bulan Sya'ban ini melanjutkan amaliyah kita yang kita laksanakan di bulan Rajab. Anda sudah berpuasa di bulan Rajab, maka ayo lanjutkan puasanya di bulan Sya'ban. Ya. Di sini dikatakan man shoma salasata ayamin min awwali Sya'ban wa salasatan min ausatihi wa salasatan min akhirihi kataballahu lahu sawaba sab'ina nabiyan wa kana kaman abadallaha ta'ala sab'ina aman wa in mata fitil kasanah mata syahidan. Barang siapa yang berpuasa 3 hari di awal bulan Sya'ban, 3 hari di tengah-tengah bulan Sya'ban, 3 hari di akhir bulan Sya'ban, maka Allah akan mencatat baginya pahala 70 nabi. Ya. Dan ia bagikan ibadah kepada Allah selama 70 tahun. Dan wa in mata, kalaupun dia mati di bulan itu, di tahun itu, fitil kasanah, mata syahidan. Itu. Mata syahidan. Maka dia akan meninggal dalam keadaan mati syahid. Jadi 3 hari di awal mungkin ini sudah lewat ya. Ya. Ya sekarang 3 hari di tengah aja. Tanggal 14, 15, 16. Dan 3 hari di akhir bulan Sya'ban. Itu. Terus juga besok ada nisfus Sya'ban. Ya. Tanggal 15. Itu termasuk Lailatul Mustajabah. Doa-doa dikabulkan di malam nisfus Sya'ban. Maka nanti di malam nisfus Sya'ban biasanya kan ba'da maghrib membaca Yasin 3 kali, terus tahlil, berdoa. Itu pas malam nisfus Sya'ban, malam 15 Sya'ban. Tuh, terus juga yang terpenting sebetulnya, Ya. man addoma Sya'bana wattaqallaha ta'ala wa amila bi ta'atihi wa amsaka 'anil ma'siyah ghafarallahu ta'ala dzunubahu wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilkas sanah minal balaya wal amradhi kullaha. Barang siapa yang memuliakan bulan Sya'ban, bagaimana memuliakan bulan Sya'ban? Wattaqallaha ta'ala. Di bulan ini kita lebih berhati-hati, kita menambah ketakwaan kepada Allah. Sing biasanya ora jamaah bulan Sya'ban ayo jamaah latihan biar besok masuk Ramadan nggak kaget kalau Anda jamaah di masjid. Ya. Tapi kalau tiba-tiba besok baru Ramadan masuk masjid kan takut diketawain. Ya udah mulai sekarang latihan dulu lah. Pemanasan ya. Mulai latihan jamaah. Oke. Wa amila bi ta'atihi, dan juga tinggalkan kemaksiatan. Sing biasanya ora tahu poso Senin Kemis, ayo poso Senin Kemis. Ini bulan Sya'ban. Nah, ini kita ada apa ya? Tahapan-tahapan untuk masuk ke Ramadan. Ya. Agar tidak kaget, jeglek gitu loh. Biasanya ratu jamaah kok jamaah. Gitu. Biasanya ratu poso kok poso. Lah itu kan mending kita mulai dari sekarang. Kita mulai jamaah, kita mulai puasa, Senin Kemisnya atau tadi yang 3 hari tadi. Ya. Sing biasanya bar sholat salam klepat, ayo saiki wiridan, ada baca istighfar, zikir. Ya. Yang biasanya tidak sedekah, ayo di bulan Sya'ban kita perbanyak sedekah itu loh. Amin. Wa amsaka 'anil maksiat, dan juga ngerem maksiat. Sing biasane seneng gosip, ngerasani tonggo, Ya. pokoknya saya sehari itu 3 jam harus saya gunakan untuk gosip. Mulai dikurangi lah 1 jam. Ya. 1 jam aja, nanti kurangi setengah jam. Besok masuk Ramadan sudah bersih. Ya.
dari ribah, dari ngelendengi, dari macam-macam kemaksiatan itu. Amin. Itu yang terpenting. Kalau Anda bisa menjaga itu, maka amina fitil kasanah minal balaya wal amroti kullaha. Maka orang-orang yang bisa menambah ketakwaan, menjauhi maksiat di bulan Sa'ban, maka dia akan dijaga oleh Allah, diselamatkan dari berbagai macam bahaya, diselamatkan dari berbagai macam penyakit yang ada di tahun itu. Nah ini beberapa keistimewaannya bulan Sa'ban. Intinya perbanyak ibadah, jauhi maksiat di bulan Sa'ban itu. Begitu ya. Tadi Bu Hamid juga menanyakan bagaimana Gus untuk utang puasa saya di tahun lalu. Utang puasanya harus diselesaikan sekarang. Iya. Sebelum masuk ke puasa yang akan datang. Baik. Kalau dia masuk Ramadan kok belum nyarutang, maka besok nyarutangnya harus ditambah dengan fidyah. Begitu. Jadi mending selesaikan dulu sekarang secepatnya. Sebelum masuk Ramadan selesaikan, nanti masuk Ramadan utang lagi. Tapi kan utangnya diselesaikan dulu. Oke. Ya, kalau besok Ramadan kok utang lagi, tidak masalah. Disar utang kan. Kalau perempuan kan biasanya pasti punya utang. Ada uzurnya Ya, ya. ada uzurnya itu. Tapi yang uzur yang kemarin harus diselesaikan di bulan ini sebelum masuk Ramadan. Ya. Ya baik, terima kasih. Berikutnya juga ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina yang ada di Gerabak Gus, tanpa mengurangi rasa hormat gitu maksudnya. Untuk beberapa hal informasi yang saat ini masih berseliweran di media Gus. Bagaimanakah pendapat Gus Yusuf terkait dengan anak seorang pejabat yang memamerkan kekayaannya, kemudian di tengah kondisi masyarakat yang tidak menentu, bahkan saat ini juga melakukan tindakan yang sangat-sangat tidak pantas ini Gus. Jadi negara kita ini menurut saya sudah darurat moral. Bahwa pendidikan itu ternyata tidak cukup hanya sebatas sains dan juga soal pengetahuan. Karena pendidikan tanpa akhlak, pengetahuan tanpa moral, ini tidak ada artinya. Ini yang terjadi hari ini. Ya. Ketika anak diberi fasilitas yang lebih oleh orang tuanya, saya tidak membahas duitnya dari mana. Saya tidak akan ngurus soal dia nilep atau tidak. Ini fokus kepada soal anaknya saja. Maka anak itu ketika tidak dilatih akhlaknya, moralnya, maka dia tidak punya sedikit pun yang namanya empati kepada yang tidak punya rasa belas kasih, dan dia merasa menang sendiri. Karena dia anaknya tanda kutip pejabat, dia merasa punya duit, dia merasa segalanya bisa selesai dengan materi. Nggak cocok ya kita gebuki aja urusan belakangan. Itu kan seringnya kan seperti itu orang-orang itu. Iya Gus. Nah, ini penyakit ini ternyata tidak hanya kepada anak-anak, sampai ke orang tua kan. Kemarin kan juga baru selesai lah soal dramanya Sambo. Itu kan juga sindrom seperti itu. Karena dia merasa berkuasa, merasa punya duit, segalanya bisa diatur. Ini anak ini kalau dibiarkan, untung aja lah. Ini terlepas kita juga menyesalkan, tetapi untung ini anak ini sudah ketangkep dulu. Saat ini ya. Iya, kalau dia nggak ketangkep, besar bisa jadi kayak Sambo itu. Sewenang-wenang sendiri. Sewenang-wenang sendiri. Maka dalam hal ini ya, yang pertama tentu kita mendoakan kepada David ya, korban, agar segera diberi kekuatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga keluarganya diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran menghadapi musibah ini. Yang kedua tentu ini menjadi peringatan bagi kita semua orang tua, agar nggak salah didik, nggak salah urus kepada anak. Apakah sayang kita kepada anak itu berarti kita
ngejor kalau bahasa Jawa nih. Ya, memberikan semua yang diinginkan ya. Pengen minta HP, belikan HP. Minta motor, belikan motor. Ya, minta mobil, berikan mobil. Minggat disangoni, berarti kan seperti itu. Ya memang dia punya duit lah, duitnya dia. Tetapi dampaknya tidak hanya kepada dia, tapi kepada lingkungan. Dampaknya kepada lingkungan, dampaknya kepada masyarakat. Ya. Kerusakan anak Anda itu merugikan masyarakat. Itu ya intinya di situ. Maka ya kembali ke soal akhlak tadi. Ya. Tolonglah agamanya diopeni. Ngaji itu aja. Solusinya di situ, ngaji gitu loh. Sekolah monggo, tapi ngaji lebih utama. Harus dahulukan karena itu basic soal akhlak. Ya. Kalau akhlaknya bagus baru dikasih pengetahuan, itu akan sempurna. Ya. Begitu ya. Baik, terkait juga dengan pendidikan anak ini Gus, mohon maaf ini beberapa pekan. Ini kan di Magelang juga telah diindikasi beberapa anak-anak yang ngumpul bareng, itu dari beberapa anak SMP nih Gus. Ngumpulnya itu asik-asik aja ya, tapi sambil minum minuman keras ternyata. Di bawah kesadaran alkohol tadi, mereka melakukan tindakan seperti kelitih gitu Gus, melukai orang lain tanpa merasa bersalah. Dan akhirnya kemarin seluruh SMP dan juga MTS dikumpulkan. Tapi sebenarnya bagaimana Gus yang tadi Gus Yusuf sampaikan, darurat moral tadi? Yaitu anak-anak itu sekarang lagi mencari jati diri. Dia itu merasakan gagah ketika dia bisa melukai yang lain. Dia baru merasa menjadi laki-laki kalau dia bisa mukulin temannya. Ya. Dia bisa dianggap laki-laki kalau dia bisa nenggak minuman keras. Kalau belum nenggak dianggap banci. Ya. Kalau nggak berani mukul dianggap perempuan. Nah ini kan anggapan-anggapan yang jelas-jelas salah. Dan itu yang sekarang meracuni anak-anak kita. Maka benar yang dikatakan bahwa almar'u min haitsu yasbut la min haitsu yanbut. Seseorang itu tinggal tergantung kepada lingkungannya. Kalau dia berada di lingkungan yang salah, dia akan larut, dia akan ikut rusak. La min haitsu yanbut, bukan karena faktor keturunan. Jadi Anda nggak usah ngandalin nasab, anake sopo, putune sopo. Nek orang ngaji, orang kumpul wong apik ya rusak sama saja. Ya. Gitu loh. Maka di sini saya berharap orang tua juga harus betul-betul selektif, selalu memonitor Ya. perkembangan anaknya itu kumpulnya dengan siapa, anaknya itu jalan dengan siapa, anaknya itu kesehariannya kayak apa, teman-temannya. Ya. Karena yang paling banyak mempengaruhi bukan sekolahan, tapi justru malah jalanan. Yang paling banyak mempengaruhi bukan guru, tetapi justru malah teman-temannya. Kalau dia salah milih teman ya rusak hari ini. Ya. Ya. Begitu ya. Baik, terima kasih. Dan ini pertanyaan terakhir sekaligus respon ya dari seluruh jamaah Gus Yusuf Channel yang sering menyaksikan. Kami keluarga besar dari jamaah Gus Yusuf Channel turut berbelasungkawa atas wafatnya Gus Afan ini Gus. Ya. Ini sebagai closing ya Dimas ya. Ya. Ya, keluarga Fas yang saya cintai, kita memang baru berduka dalam hari-hari ini. Tepatan besok tepat 7 hari keluarga kita, ada Gus Afan, ada Mbak Nisa dan putra-putrinya yang kemarin meninggal dalam musibah ketika terjadi kecelakaan di jalan tol ya. Maka saya mohon keikhlasan keluarga Fas semua. Mari kita mendoakan almarhumin yang meninggal, 4 orang keluarga kita tadi, diberikan
maghfirah, ampunan oleh Allah, diterima amal ibadahnya dan diberikan tempat yang lapang, husnul khotimah. Amin. Tidak kalah penting kita mendoakan kepada beliau Mbah Kiai Solihun, karena beliau yang paling terpukul, agar Mbah Solihun diberikan kekuatan, Amin. diberikan kesehatan, Amin. diberikan umur panjang, Amin. beserta seluruh keluarga besarnya, Amin. agar terus mendampingi masyarakat, ngomong kepada kita sekalian. Amin. Mari kita doakan bersama-sama. Ala hadihin niyah as-solihah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Gus Yusuf, terima kasih juga untuk Anda, keluarga FAS, pemirsa Gus Yusuf Channel dimanapun Anda berada, yang malam ini sudah menyaksikan dan juga mendengarkan Baiti Janati Rumahku Surgaku untuk edisi malam ini. Mohon maaf sekali untuk beberapa pertanyaan yang malam ini belum sempat kami bahas, insya Allah di kesempatan yang akan datang bisa kami ulas kembali dan kami hadirkan untuk Anda. Pastikan Baiti Janati setiap hari Selasa pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat, atau Anda bisa mendengarkan di siaran ulang kami di 90.1 FAS FM setiap hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Saya bersama Gus Yusuf untuk pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.